Sagittarius. Pisces. Zodiak Libra. Capricorn. Zodiak gue itu Leo. Cancer. Zodiak gue Aquarius. Gak tahu banyak banget sih, tapi Penyayang. Bersikeras banget kalau mau sesuatu, jadi dia pasti akan lakuin apa yang dia bisa sampai dapetin hal itu. Aquarius itu pelupa, terus kayak gampang banget ke distract. Libra itu pelin-pelan. Sagittarius itu orangnya adventurous, bosenan. Egois. Terus self-centered banget. Gue nggak tahu, soalnya gue kurang percaya, men. Nggak pernah cari tahu karakteristiknya apa, terus ramalan-ramalannya apa. Kayak walaupun dikasih tahu pun, oh ya udah gitu. Arti zodiak. Menurut gue tuh zodiak tuh bener-bener kayak gambarin gue banget. Gue lebih kenal karakter orang melalui zodiak dia. Sesuatu yang gue lakuin untuk for fun aja, dibaca untuk for fun, tapi bukan sesuatu yang harus dipercaya 100% gitu. Nggak ada artinya sih menurut gue. Humor belaka doang sih menurut gue. Astrologi itu perhitungan tentang kehidupan berdasarkan objek-objek yang ada di langit, terutama planet, rasi bintang. Astrologi itu bekerja, sebenarnya dia mirip kayak matematika ya, karena kan matematika juga awalnya adalah astrologi kan, dari astrologi. Jadi dia menghitung posisi bintang, pergerakan planet dan sebagainya itu untuk memprediksi karakter atau kehidupan seseorang yang lahir di tempat atau waktu tertentu. Kalau percaya atau enggak sih? Percaya. Percaya banget. Kalau gue sih bisa dibilang gue termasuk yang sangat fanatik mempercayai zodiak. Percaya nggak percaya? Gue percaya 80-90% lah. Bilang percaya 100% gak juga sih, gue masih lebih percaya sama Tuhan. Gue nggak percaya dan menurut gue itu nggak valid gitu loh. Sejauh yang gue baca informasi dari zodiak gue, bener-bener persis sama kayak gue. Jadi gue percaya. Gue sendiri udah ngalamin yang dari yang gue baca, mostly tentang Leo itu benar, gue merasa ada dalam diri gue. Dari beberapa research yang gue udah lihat, dari beberapa sumber yang udah gue lihat, itu tuh contohnya teman-teman gue, misalnya yang Pisces, itu cocok banget dan relate banget sama zodiak yang sama sumber yang gue baca. Gue baca zodiak, gue sering baca zodiak, tapi bacanya sebatas cuman untuk seru-seruan aja, untuk kayak ngeledekin temen gue atau apa, tapi bukan sesuatu yang menurut gue 100% akurat, malah gak akurat sama sekali menurut gue kayak gitu. Menurut gue sih zodiak itu ya bisa ada, bisa enggak, ramalannya bisa bener, bisa enggak, ya nggak, kurang relatable lah ke gue gitu. Karena menurut gue zodiak itu dibuat dan dipikirkan oleh manusia gitu loh. Ya menurut gue manusia itu cacat, dan menurut gue apa yang dia pikirin, apa yang dia buat ya nggak perfect dan cacat. Kalau dari teori psikologi kognitif, bagaimana cara seseorang berpikir, jadi bisa dijelasin dari dua perspektif, kognitif dan dari sosial. Kalau dari kognitif itu sendiri, manusia itu memang dalam berpikir cenderung penuh bias. Bias itu artinya berpikir tidak secara akurat. Kalau dalam mata kuliah ilmu logika dan berpikir mungkin ada juga istilahnya kesesatan berpikir, dan itu wajar dialami oleh manusia. Jadi ketika kita membaca ramalan zodiak, kemudian itu bisa terjadi yang namanya self-fulfilling prophecy. Jadi kita mendengar satu cap untuk kita, kemudian secara tidak sadar perilaku kita itu dituntun oleh label itu. Kemudian setelah perilaku kita mulai mirip, mulai disesuaikan seperti dengan diagnosa atau seperti dengan ramalan zodiak tersebut, kita muncul yang namanya confirmation bias. Jadi seperti kita mengonfirmasi diri kita lagi bahwa ramalan zodiak itu ternyata benar loh. Ini yang saya dengar seperti ini gitu. Itu muncul confirmation bias. Dan secara keseluruhan ketika seseorang mendengarkan satu ramalan
satu pendapat dari orang lain, pendapat apapun itu juga, itu ada dalam psikologi sosial namanya labeling effect, efek labeling, efek self-fulfilling prophecy. Biasanya gue dapet sumbernya itu dari contohnya social media gue itu bisa dibilang 30-40% itu followingnya zodiak semua, zodiak accounts, dan juga gue ada kakak gue ada bukunya dan gue sering baca. Kebanyakan artikel internet sih, dan kebanyakan emang konsisten kalau secara pribadi, secara yang personality attribute gitu. Ada satu account gitu, salah satu selebgram dia suka share-share soal zodiak juga. Kalau ngeliat zodiak biasanya in general aja sih. Kalau dari lucknya mungkin nggak terlalu percaya, tapi ya itu dari kayak pribadinya doang, kayak lebih ke behavioralnya. Sebenarnya gue kalau baca semuanya, tapi paling seru sih pasti percintaan, ngelihat orang cocok atau enggak dan lain-lain kayak gitu. Biasanya keuangan sama asmara. Oh pasti love life lah. Gak pernah yang lain sih, dia cuma percintaan doang. Ya namanya kita kayak kaum muda ya pasti fokus ke percintaannya sih. Sebenarnya kalau kita belajar astrologi yang benar, ya artinya itu kan bukan di kayak ramalan bintang di majalah-majalah gitu, misalnya kayak Taurus karakternya gini, atau Sagittarius seperti ini. Astrologi yang benar kan kita harus ngitung kamu lahir di mana, tanggal berapa, jam berapa, dan itu akan mempengaruhi karaktermu, nasibmu ke depan gitu. Jadi ada apa ya, rumus kayak matematikanya gitu. Jadi setiap orang akan punya kayak satu titik koordinat di kehidupan ini ya, yang punyanya dia gitu, karena dia lahirnya jam berapa, terus bulan apa, tanggal berapa, dan di kota mana, dan itu mempengaruhi posisi planet dan sebagainya. Astrologi yang apa ya, orang nyebut itu astrologi dinamik astrologi. Jadi masing-masing orang kan berbeda. Tapi kalau astrologi yang umum kayak zodiak, Taurus karakternya seperti ini, atau Sagittarius karakternya seperti ini, itu disebut sebagai statik astrologi gitu, dan itu sekitar 20% kebenarannya pasti ada gitu. Jadi kalau diantara semua orang di dunia ini yang Taurus itu 20% karakternya benar. Tapi kalau mau angka 80%, 90%, kamu harus menggunakan dinamik astrologi untuk setiap orang. Kalau berdasarkan tahapan perkembangan psikologi seseorang, memang sangat wajar kalau seperti itu ya. Jadi setiap umur, setiap kategori umur mempunyai tugas perkembangan yang berbeda-beda. Nah begitu juga umur 20-40. Umur 20-40 itu tugas perkembangannya di dalam tahap perkembangan tersebut adalah intimacy versus isolation. Jadi yang paling penting, yang paling signifikan untuk usia 20-40 itu adalah dekat dengan orang lain. Hubungan dekat dengan orang lain, intim, hubungan intim bukan berarti harus laki-laki dan perempuan, tapi tujuan utamanya mungkin laki-laki dan perempuan ya, tapi bisa juga dengan teman-teman yang lain. Karena itu ketika mereka melihat ramalan zodiak, ya wajar saja ketika mereka mengaitkannya dengan tugas utama dalam usia tersebut, yaitu bagaimana percintaan mereka, kemudian bagaimana mengenal orang lain dengan lebih baik, kepribadian orang lain, kepribadian Cancer seperti apa sih? Ya karena memang umur 20 sampai 40 tahun itu memang sedang berusaha ingin membangun hubungan dengan orang lain. Pengaruhnya sebenarnya cuman sekedar untuk seru-seruan aja, jadi nggak mempengaruhi bagaimana gue melihat orang atau gue melihat diri gue sendiri. Kayaknya kalau pengaruh sih nggak berpengaruh sih, tapi lebih ke kayak misalnya lagi deket sama orang atau punya temen dekat, terus dikasih tahu dia kan misalnya kan deket sama Taurus, terus dikasih Taurus kan nggak mau kalah, terus jadi yang kayak kalau ribut kayak ya bener nggak mau kalah, bener banget nggak mau kalah, lebih ke kayak gitu ya. Jadi kayak ngerasa jatuhnya sih kayak bikin ngerasa so tau sih kalau menurut gue. Nggak juga sih, gue lebih ke emang bener-bener jalanin sehari-hari gue ya sebagaimana emang dijalanin, bukan karena zodiak yang nyetirin hidup gue ngarah ke mana sih. Jujur aja berpengaruh banget karena nearly every day gue baca zodiak gue, kayak di minggu ini gue kayak gimana dan di bulan ini gue akan kayak gimana, dan gue sangat berpatokan dengan itu, dan biasanya itu pun benar gitu, kejadian in real life. Jadi ya gue sangat percaya sih dan berpengaruh banget di hidup gue.
Misalnya kalau penjualan gue di bulan lalu lagi turun, terus gue iseng-iseng baca dong, apa nih kira-kira bakal terjadi di gue di bulan ini. Terus zodiaknya kayak bilang, lebih hemat ya, jangan terlalu gerasa-gerusu buat beli apa barang buat dijual gitu. Gue percaya karena pasti bukan percaya sih, percaya, tapi lebih jadi kayak buat patokan aja. Oh berarti gue nggak boleh gerasa-gerusu nih beli barang, harus mulai kayak ada apa namanya untuk ditahan dulu gitu, jangan terlalu boros gitu. Yang paling sering ya gue, karena emang orang-orang di sekitar gue percaya banget sama zodiak, jadi yang mereka tanyain kalau ketemu gue tuh zodiak lo apa yang pertama gitu. Dan menurut gue itu berpengaruh banget dengan bagaimana dia melihat gue. Misalnya mereka tahu gue Sagittarius, kalau emang mereka nggak suka Sagittarius langsung kayak ih Sagittarius kayak gitu. Tapi kalau suka ya oh gue nyambung aja gitu sama Sagittarius kan seru atau apa. Jadi lebih berpengaruh dengan bagaimana orang lain nge-treat gue sih dibanding gue ngelihat orang lain. Nah, untuk ramalan zodiak sejauh mana ini bisa berdampak negatif? Tentu saja kalau seseorang sangat percaya pada ramalan zodiak tersebut, itu bisa berdampak negatif. Karena yang namanya bias yang tadi ya, bias itu self-fulfilling prophecy, ada confirmation bias. Seseorang secara selektif melihat hal-hal yang mendukung ramalan tersebut. Akhirnya seseorang tidak berpikir secara rasional, bukan logis. Kalau logis mungkin seseorang bisa berpikir logis. Jika seseorang terdidik, pemikiran logisnya terlatih, tapi rasional belum tentu. Nah, kalau secara ekstrim mempercayai ramalan, zodiak apapun itu, korbannya adalah berpikir rasionalnya akan terbatas. Karena seseorang jadi tidak kritis terhadap diri sendiri. Sedikit percaya pada ramalan, ya kadang-kadang boleh lah gitu. Mungkin itu sedikit bisa membantu perasaan kita ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi marah. Kita mendapatkan ramalan zodiak yang hari ini kamu akan beruntung, hari ini kamu sedang bahagia. Nah itu bisa membantu. Nah itulah positifnya. Kalau di judge tuh sering banget, kalau kalian dilihat di social media kayak ada banyak banget kan yang ngejek kayak apalagi sama orang-orang yang kayak nganggap kayak apa sih lu zodiak, emang apa sih, kayak ya orang-orang yang nggak percaya sama zodiak gitu lah. Misalnya gue ngomong, gue nggak mau nih, gue lagi nggak mau, misalnya tadi dari karir ya, gue nggak mau belanja terlalu banyak bulan ini, biar kata ramalan gue, gue nanti inilah makin low lah gitu. Terus sama gue, iya lo percaya kayak gitu, percaya sama Tuhan, jangan sama zodiak gitu. Sering lumayan lah. Kalau misalnya kita yang orang Cina gitu kan, keluarga kan pasti percayanya lebih ke Shio kan. Terus kalau misalnya zodiak pasti nggak terlalu percaya. Jadi kadang-kadang pas kita ngomong apa-apa sama saudara nggak ditanggepin, terus nggak dianggap serius. Gak pernah dijudge, tapi justru pernah ngejudge karena orang lain percaya sama zodiak, bukan percaya tapi terlalu percaya. Nggak salah sih pandangan menurut gua ya, mereka yang percaya zodiak nggak salah. Soalnya kenapa? Menurut gua nggak semua zodiak itu salah sih, ada yang bener juga, dan menurut gua itu bisa membantu mereka sih kalau menurut gua. Agamaku Kristen, tapi emang nggak terlalu taat beribadah. Tapi apakah emang harus kalau orang rohani nggak boleh bebas percaya sama zodiak? Percaya satu hal dan lain hal bisa aja selama dua hal itu tidak bertolak belakang. Saya nggak lihat ada pertentangan antara Kristiani dan zodiak. Kalau menurut agama aku nggak begitu yakin itu salah atau benar. Cuman ya selama ini aku percaya aja sih. Kalau dari agama udah pasti nggak dibolehin, dilarang banget. Tadi balik lagi karena pengalaman gue semuanya bener-bener kayak dituntun sama zodiak itu, ramalan itu. Jadi gue bingung. Di satu sisi gue jangan percaya, tapi di satu sisi gue udah ngalamin itu. Jadi gue percaya karena udah berpengalaman. Agama gue Islam. Kalau menurut agama gue mempercayai sesuatu yang tidak ada di Al-Quran atau di buku kitab gue itu termasuk musyrik atau tidak boleh. Jadi sama saja seperti menduakan Tuhan gitu. Sementara kalau misalnya lo percaya sama zodiak itu kan kebanyakan orang baca zodiak itu ramalan kan, buat tahu oh minggu ini atau hari ini gue lakinya nomor ini nih, atau hari ini gue ini nih, gue cocoknya sama ini nih. Padahal kan sebenarnya kan gak ada yang tahu itu selain Tuhan kan, kalau dari aspek agama kayak gitu. Tapi kan
karena gue kadang-kadang masih kurang beriman ya, jadi gue baca-baca aja, tapi makanya kan gue bilang gue gak jadiin itu sebagai tolak ukur yang pasti, tapi ya cuma just in case. Karena gue nggak mengambil zodiak itu ke hati, nggak gue percaya 100%, menurut gue fine-fine aja. Soalnya kan gue juga tidak mengimani zodiak, jadi gue nggak ngelihat wah dia Gemini, dia nyebelin. Gue nggak percaya seperti itu 100%. Jadi menurut gue itu nggak termasuk musyrik sih. Gue nggak tahu boleh atau enggak, tapi menurut gue di agama Buddha ada sesuatu yang mirip dengan zodiak gitu loh. Dimana kalau lo tahu di Buddha itu ada namanya Chamsi gitu loh. Jadi di Chamsi itu kita adalah kocok-kocok kayak gitu, keluar angka dan kita dapat kertas gitu dari wihara tersebut, dan kertas itu juga kasih tahu kehidupan kita bagaimana yang kita jalanin atau yang kita dapetin gitu loh. Dan menurut gue sama kayak zodiak gitu loh. Di dalam kekristenan, kalau kita menjelaskan tentang ajaran Alkitab, tentang ramalan, tentu kita harus paham betul isi daripada ajaran Alkitab, bahwa di dalam kitab Imamat maupun di dalam kitab-kitab nabi-nabi yang lain ditekankan bahwa Tuhan melarang kita melaksanakan atau melakukan ramalan. Karena ramalan itu memberikan kepada kita semacam prediksi-prediksi yang sumbernya, dasar berpikirnya, dan tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Imamat 19 ayat 26 dikatakan, janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada, janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Ayat 31-nya, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis. Karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Kalau ada orang Kristen mengaku beragama Kristen, lalu dia minta diramal atau melakukan peramalan, maka orang tersebut harus hidup kembali, mengalami sebuah pertobatan. Karena di dalam Alkitab, setiap orang percaya menyadari bahwa dirinya berada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan merancang yang baik, dan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mempercayai 100% saya katakan tidak boleh ya, karena ya seperti tadi, kalau kita percaya takdir, kalau kita percaya suratan lah ya, katakan udah dipastikan dari yang sesuatu yang berkuasa, atau dipastikan jalan hidupnya seperti itu, tidak boleh ya. Jadi kenapa tidak boleh? Karena menjadi pasrah ya kan, berarti seseorang terlahir tinggal menjalani takdirnya, tinggal menjalani ramalannya ya kan. Tidak bisa demikian. Seseorang terlahir punya kehendak bebas, punya batin yang bebas ya untuk melakukan sesuatu yang baik, yaitu yang bebas dari serakan kebencian dan kebodohan batin ya kan, atau dia mau melakukan yang penuh dengan keserakan kebencian dan kebodohan batin. Ini kehendak bebas. Kehendak bebas itu di masa yang sekarang ini yang menentukan ya, ini yang menentukan kehidupan dia, ini yang menentukan karakter dia, ini yang menentukan takdir dia sendiri. Jadi takdir dia ditentukan oleh siapa? Oleh diri dia sendiri, bukan ditentukan oleh zodiak, bukan ditentukan oleh makhluk yang agung, bukan ditentukan oleh dewa-dewa, bukan seperti itu. Takdir dia, nasib dia, ramalan dia ditentukan oleh dia sendiri, bukan zodiak, seperti itu ya. Jadi tapi apakah bertentangan? Ya tidak bisa 100% bertentangan ya. Mungkin bisa baca tanda-tanda ramalan, bisa baca tanda-tanda karakter dari zodiak, tapi apakah 100% pasti? Tidak pasti ya, tergantung diri dia sendiri. Nah, seperti itu. Sekarang gua punya ramalan tentang Cancer. Dengerin terus kasih pendapat lu gimana ya. Oke. Cancer. Let go and stop digging your heels into the ground just to make a point. Life is about growth, not getting your way.
Being stubborn is something that actually can be endearing about your practical and earthy nature. But you also tend to hold a grudge when you don't get what you want most. Also, stop holding on to toxic relationships. If someone isn't going to be ready to be with you or isn't going to put in the work to make it happen, release them. You'll actually finally feel free because of it. Oke, gue kaget. Karena sejujurnya hampir semua yang lu bacain tadi itu So, menurut ramalan yang tadi dibacakan itu sangat-sangat relatable dan benar-benar ada impactnya di hidup gue, terutama di masa minggu-minggu terakhir ini. Bener sih, gue emang tipe yang kalau misalnya kesel, gue pasti gampang banget buat holding grudge. Tapi at the same time, gue juga pasti langsung straightforward ke orang yang gue gak suka. Yes. Pasti. Memang yang tadi kan gue cuma percaya sama 2 kan yang asmara, tapi gue ngerasa bener asmara sih. Kayak Cancer tuh gak mau hold sama orang toxic tadi gitu lah, kayak udah. I just got through a very very bad relationship dan I tend to hold on to the past. Menurut gue kayak life lesson aja sih sebenarnya ramalan-ramalan ini. Sesuatu yang harus didengerin karena memang mempunyai lesson di baliknya yang emang baik. Seperti tadi, toxic relationship harus dilepas. Betul, emang toxic relationship harus dilepas, harus didengerin. Tapi bukan sesuatu yang kayak perlu dipikirin banget kayak, aduh toksiknya siapa ya? Kalau anggapan gue sih, ya kalau misalnya itu masukan yang bagus ya gue ambil aja. Maksudnya emang selama dia nggak mendikte lu harus ngapain, maksudnya bukan hal yang salah untuk ditanggepin, diikutin. Sebenarnya sih kurang pilih sejujurnya. Kayak kalau ngebahas toxic relationship kayaknya untuk saat ini nggak ada yang gue rasa weight me down atau merugikan sih. Temenan atau percintaan kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Menurut gue sih jujur aja itu, misalnya nih itu buat Capricorn. Kalau karena gue pernah baca di berita ramalan itu ya bisa ya cocok-cocok ke lu gitu kan. Misalnya lu kasih ke orang yang zodiak yang lain juga pasti orangnya oh iya juga ya gitu pasti. Menurut pandangan gue ya nggak usah horoskop yang kasih tahu. Menurut gue pun semua orang pasti kasih tahu gue hal yang kayak begitu gitu loh. Jadi ya menurut gue ya horoskop ya sebenarnya cuman nasihat doang sih gitu loh, dan bukan sesuatu yang gue harus percayain gitu loh. Itu doang sih menurut gue.